walidayya wa walidayya wa walidayya ajma'in. Wa ila musannif hadhil kitab wa fatih biladil kitab wa masyayikhihim ustadhi wa usuli wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa limanfaati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum wa li syafaatil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitaruni amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ukhilla lakum, telah dihalalkan lakum bagi kalian semua. Jadi ini kalimatnya yaitu bina majhul dan pakai fi'il madi. Nah, berarti kalau telah dihalalkan atau sudah dihalalkan berarti sebelumnya bisa jadi belum. Telah dihalalkan lakum bagi kalian semua lailatas syiyami di dalam malam puasa. Apa yang dihalalkan pada malam puasa? Ar-rafasu bersenang-senang. Bimaknal ifdoi artinya dengan makna memenuhi atau bangsa kasare Mas Amir ya jima. Padahal jima itu artinya kumpulan atau kumpul. Ila nisaikum kepada istri-istri atau perempuan-perempuan kalian semua. Dihalalkan bil jima'i dengan jima. Nah, itu. Jadi khusus untuk orang Islam, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berdasarkan ayat ini, yaitu nuzila diturunkan apa? Nazala menurunkan siapa Allah? Nuskhan dengan menusah atau mengganti 5 kepada hukum-hukum karena yang ada apa hukum tersebut ada fi sadril islami di dalam awal permulaan atau munculnya Islam. Kenyataannya min takhrimihi dari keharamannya berhubungan suami istri di siang hari. Nah itu. Jadi awal-awal Islam bahkan sampai Islam yang awal, Islamnya baginda Nabi. Nah itu. Jadi sebelum turun ayat ini, lah itu masih siang hari itu, malam hari itu tidak boleh menyentuh istrinya. Nah itu, waduh kan kata Pak Guru Tamrin. Nah itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarini amin ya rabbal alamin. Padahal kalau kata Mas Amir ibadah paling enak itu ya itu sudah enak dapat ganjaran. Kalau dengan istrinya tapi yang halal maksudnya. Nah itu. Wis enak untuk ganjaran. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kalau kata Pak Janis itu apa surga dunia? Kayak itu. Iya, surga dunia. Kalau soal kalau bukan istri apa, Pak?
Wedan. Wedan. Walal ma'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Jadi ini sampai ibaratnya awal Islam, walaupun Islam yang ketika baginda Nabi diutus, awal-awalnya puasa itu masih istilahnya itu mengikuti puasa zaman dulu. Nah itu ya. Jadi pagi ya puasa, siang ya ndak boleh menyentuh istrinya. Loh, jangan kok berhubungan suami istri nyentuh ya ndak boleh. Nengok we haram di syariat-syariat yang sebelum baginda Nabi itu begitu. Makanya di sini karena ada apa hukum fi sadril islami di awal-awal Islam. Walaupun toh Islam yang di zaman baginda Nabi maupun Islam sebelum yang oleh baginda Nabi. Min takhrimihi dari keharamannya, yaitu istilahnya itu berhubungan suami istri tadi atau jima tadi. Selain daripada itu, wa tahrimil akli dan juga keharamannya makan, wa surbi dan juga minum ba'dal isya'i setelah waktu isya. Itu syariat-syariat Nabi yang sebelumnya, ya kan? Termasuklah di situ ada diterangkan di syariatnya Nabi Musa. Itu puasa memang sehari semalam penuh. Makan tuh cuma setelah maghrib, sesudah maghrib itu sampai waktu isya. Sudah waktu isya nanti, nah itu sudah puasa lagi. Nah itu kalau syariat-syariat Nabi yang sebelumnya begitu. Nah, jadi telat kira-kira Mas Amir. Ayo, mau siang tok, apalagi kok Indonesia. Cuman berapa jam itu? Dari mulai kira-kira jam 4:30, ya anggaplah 4:30 sampai jam 6 jam 6:15 lah taruhlah. 13 jam. Kadang ora poso. Wah, iku kadang ora poso. Apa menawa sedina sewengi ya kan. Qala mu'alif rahimahullah. Lah sedangkan malam wae yang ibaratnya wah dibolehkan dengan istrinya itu masih keterucut, siang mah ora tahan dik. Nah itu. Qala mu'alif rahimahullah sing nom-nom ku biasane sing tuwa. Helme kan ora apa-apa. Iya kan? Ora pakai helme kan ora apa-apa. Loh lah kemarin sudah gitu ya Kang. Ya kan? Nyium nyentuh kalau kok bersahabat makro, ya kan? Kalau kok bersahabat haram, ndak bersahabat makro, meninggalkannya lebih baik kan begitu kemarin waktu apa di Nihayatul Zen tuh, ya kan? Oh tapi aduh hadisnya kok Pak, Nabi itu nyium Sayyidah Aisyah. Ya bener lah, kemarin kan sudah diterangkan. Itu memang sunnah Nabi, hadis dari Nabi, tapi itu khusus untuk Nabi, jangan kamu tiru. Kanjeng Nabi itu paling orang-orang yang paling mampu menahan irbahnya, artinya menahan nafsunya, dan memang beliau juga terjaga. Andekan pun ini andekan kok Nabi itu melakukan yang seperti itu, umpama kok hubungan suami istri, umpama itu pun sebelumnya dan sesudahnya sudah diampuni oleh Allah. Maksum ya sudah dijanjikan diampuni dosanya yang sebelum dilakukan maupun sudah dilakukan. Nah itu bedanya dengan kita. Kalau kita kan enggak. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bil fitarani amin ya rabbal alamin. Macam itu kadang sok suci ngato-ngatoi kawannya. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bil fitarani amin ya rabbal alamin. Jadi ayat ini yaitu melegalkan, kalau bahasa kita ya, melegalkan yang secara syariat bahwasanya kalau di sesudah maghrib bukolah istilahnya, asal sudah nyata-nyata matahari itu terbenam, sudah halal berhubungan suami istri. Nah itu. Nah jangan kok begitu kalau syariat dulu, jangan kok hubungan suami istri makan minum ya masih haram. Nah itu begitu kalau puasa di syariat-syariat yang zaman dulu, bahkan di awal-awal ketika baginda Nabi itu baru mulai diutus. Nah itu begitu. Jadi diperbolehkan berhubungan suami istri ketika sudah berbuka nyata-nyata, sudah istilahnya itu matahari itu terbenam. Jangan kok kira-kira lo ya. Buka langsung itu boleh.
Nah itu ya. Kalau Pak Guru nak seperti itu, lah itu malah niru sahabat Ali. Nah itu. Oleh mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi bidarin amin ya rabbal alamin. Tapi yo beda Pak dengan Pak Guru itu. Sahabat Ali itu ibaratnya tuh pintunya ilmu tuh di dia. Nah itu. Dia seperti itu Pak Guru. Tujuan utamanya untuk nerangin hukum, bukan kok karena nafsu. Beda dengan Pak Guru ngajak kebelet lah. Nah itu bedanya begitu kita dengan beliau-beliau mereka itu. Nah itu ya. Paham tuh bedanya. Ya kalau beliau itu tujuannya menerangkan hukum. Ini loh Islam hukumnya bahwa begini itu boleh. Lah itu maksudnya begitu. Lah kalau kita kan enggak, karena gak tahan tenan wis ngempet sedina. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi darin amin ya rabbal alamin. Nah itu. Lah kalau beliau ya macam itu ya ibaratnya menjadi hukum nian Pak Guru ya terus mandi nian, ya terus istilahnya ya jamaah maghrib nian. Kalau kita kan enggak. Bar gitu terus turu jelang subuh. Keselen atau. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi darin amin ya rabbal alamin. Ya terus tobat tambuh kalau Pak Guru. Iya, mana suara ketemu ya itu. Nah, jadi perlu digarisbawahi itu memang terjadi Pak Guru tampen ya, termasuklah yang dicontohkan oleh sahabat Ali radhiyallahu wajhah. Lah itu ya cuman di situ di dalam hadis-hadis itu di situ beliau nerangkan Pak Guru untuk mencontohkan, menerangkan hukumnya bahwa itu hukumnya boleh gitu. Beda dengan kita. Kalau kita kan karena nafsu wis kebelet. Kata Mas Gedon, piye Pak nahan nafsu? Ora iso we nahan nafsu. Nafsu itu perlunya dikendalikan bukan ditahan. Ya. Dikendalikan terus dikendalikan dengan takwa, dengan ilmu supaya nafsu itu sesuai untuk menolong kita menolong kita menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Gendon. Enggak kok ditahan ya. Nah, lepasin wae, tapi dan yang sesuai dengan syariat. Contoh Mas Gendon mulai pengen mangan iki, pengen mangan dipangan, dituku, dimasak, dimakan, tapi diniati ya Allah saya niat makan ini nanti untuk kekuatan saya beribadah kepadamu loh ya gitu Mas Gendon. Nah itu umpama nafsunya kok nafsu syahwat umpama dengan perempuan ya itu silakan, tapi ya dengan istrinya ya Allah saya menghindari haram untuk menjaga hati, menjaga kemaluan. Ya kata Nabi itu an-nikahu abghadu lil basar ahsanu lil farji, menjaga kemaluan, menjaga mata, maka diadakan namanya nikah itu supaya nafsunya tidak tertahan tapi tersalurkan sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasulullah. Nah, itu begitu maksudnya. Mbok tahan wah ora tahan aku Pak akhirnya marah karuan. Sak ketemu nih, wedus barang gitu. Lah itu ndak boleh. Nah, itu ya sudah paham ya. Jadi nafsu itu kalau kita orang umum jangan ditahan. Disalurkan sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasulnya. Nah itu contoh ini hukum ini tadi. Nah itu karena Allah tuh paham sifat kita tuh, gitu loh. Wah kalau jangan kok ibaratnya ngempet sehari semalam loh gitu loh. Nah itu pokoknya disuruh lepasin. Maka jangan ditahan cuman ya itu untuk menolong kita. Nah itu. Karena nafsu itu tidak bisa dimatikan karena itu bagian dari diri kita. Itu katanya wah aku bisa pokoknya apa enggak pakai nafsu gini lah. Terkadang orang tuh nafsu tuh apa enggak tahu. Lah iya. Lah ibarat begini. Saya tuh nak ke tempat Pak Lupi, ya kan itu. Tapi seumur-umur ciri-ciri Pak Lupi itu macam mana tuh enggak tahu. Lah rupanya saya sudah ngobrol tadi di jalan. Ya. Selama ini kita ciri-ciri nafsu itu tidak tahu, atau apa yang disebut nafsu itu ya tidak tahu, ciri-cirinya macam mana ya tidak tahu. Lah tiba-tiba kita ngomong keluar-keluar, kita harus menahan nafsu gini-gini, pokoknya aneh-aneh lah tentang nafsu. Padahal yang dia kerjakan saat itu pun, ya kan,
Lah itu terkadang ya sudah pakai nafsu. Kadang ngomong itu untuk nutuk koncone apa? Nyindir koncone. Lah padahal dia tidak tahu padahal itu ya namanya nafsu, udah lucu juga. Lah itu begitu ya. Sudah paham ini tentang nafsu ya. Kalau pengen paham tentang nafsu, lah itu belajarlah kitab yang tentang nafsu, itu ada tersendiri. Yang intinya pokok-pokok nafsu itu ada 4. Kalau kok umpama ditanya anaknya besok, Pak, nafsu itu apa Pak? Nafsu itu bagian dari diri kita yang oleh Allah supaya untuk nolong kita ibadah kepada Allah, termasuk nafsu makan, nafsu birahi, nafsu apa itu pun itu untuk menjaga kita dari dosa. Nah itu begitu. Nafsu itu nanti bagiannya ada 4. Nah, bagian-bagian nafsu itu namanya nafsu uluhiyah, syaitoniyah, bahimiyah, subuhiyah. Tidak ada yang lepas dari 4 itu nafsu itu ya. Lah baru nanti bagian-bagiannya ya kan, tajridnya atau undakan-undakannya itu nanti ada 12 besok diterangkan di kitab yang lain, di kitab Nyonian, jangan di sini panjang lebar. Nanti tidak sampai ini. Pokoknya begitu kurang lebihnya ya. Nah, itu nanti dipelajari besok lah di lain waktu di kitab Nyonian. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Enggak iya, nahan hawa nafsu. Ini saya ngomong dhewe ra denger wong dhek yo nglakoni nafsune karo le ngomong. Lah coba contoh, lu nafsu itu apa? Sentimen aja kok sentimen, halus ya. Contoh seperti ini, ya kan? Wah, kita harus menahan hawa nafsu padahal di hati saya loh umpama. Itu ada kata-kata yo ngomong yang bagus nanti supaya kamu dianggap gini. Loh itu ya nafsu. Cuman kalau kita tidak paham nafsu itu macam mana, akhirnya perasaan kita bener. Ya kan ngatokan tentang nafsu gini. Rupanya kita ngomong sendiri tadi itu pakai nafsu yang tidak terkontrol, tidak berdampingan dengan takwa kepada Allah. Nah, itu namanya nafsu. Yuk cepet ngomong terus. Engkau kamu biar dianggap apa? Orang alim lah, orang pinter lah, orang bijak lah. Nah, biar dianggap gini lah. Nah itu. Nah itu nanti pasti ada di diri kalian. Kalau kalian tidak belajar. Nah, coba ingat. Pokoknya pas kalian ngomong gini, nanti ada tuh. Udah. Nah, nanti biar begini. Nah itu namanya nafsu juga. Nah itu ya. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Cuman saking kita tuh tidak pernah ibaratnya tuh belajar tentang nafsu, ya kita tidak tahu. Yang penting intinya begini. Segala keinginan apapun itu ya, itu namanya nafsu. Nah, ya, itu. Hadun nafsi itu beda lagi, Pak Janis. Hadun nafsi itu kepentingan. Hadun itu artinya kepentingan. Nafsu itu, contoh begini. Pak Janis menerangkan faedahnya sholat tahajud, sholat duha. Bapak-bapak, mari kita sholat duha. Hadis Nabi itu begini. Lah ibadah sholat duha itu, Pak, itu bukan kepentingan Allah, bukan kepentingan Nabi, bukan kepentingan agama, tapi itu kepentingan kita supaya Pak Janis untuk duit okeh lah, ya kan, untuk bayar ini, bayar itu, kebunnya ini itu. Kalau apanya banyak ya untuk beristri lagi lah, itu namanya hadun nafsi, kepentingan kita sendiri. Nah, beda dengan yang biasanya kalian pelajari itu tentang hukum. Nah, tentang masail, Pak. Nah, itu baru kepentingan murni, kepentingan agama. Ngapa kok murni kepentingan agama? Jadi itu memang kepentingannya agama, kepentingannya Allah, kepentingan Rasulullah supaya umat ini tahu hukum-hukum agama. Makanya jangan kecil hati kalau diejeki sama kanti, oleh ngaji apa TK, apa ngaji apa Mir? Ngaji apa luaran apa jenenge? Kulitnya katanya. Nah, biasanya kan ada yang diajak, ngaji kulit. Justru mohon maaf ya, justru itulah yang kepentingannya Allah dan Rasulnya, kepentingannya agama, entah yang ngajari, entah yang belajar, itu tidak punya kepentingan sedikit pun. Pak Janis, coba contoh, ya kan? Pak Janis diterangkan sama gurunya, sholatul khamsi
wajibun atau al istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Kan gitu. Yang kepengen hukum tuh kita masyarakat atau umat ini tahu tentang bahwa istinja itu wajib siapa? Gurunya kah? Atau siapa di situ? Masyarakat. Apa kitab kah? Masyarakat. Kan itu kepentingannya Allah dan Rasulullah, kepentingannya agama supaya umat ini tahu bahwa istinja itu hukumnya wajib, supaya kalian beristinja kan begitu. Ada kepentingan gurunya yang nerangin di situ. Ada kepentingan saya kalau kok saya melaksanakan itu. Nah, itu namanya melaksanakan kepentingan agama. Nah, itu Pak Janis. Beda contoh kalau kok Pak Janis ibaratnya wah sholat tahajud gini-gini apa coba itu kepentingannya siapa? Kepentingannya agama apa kepentingan kita? Derajatnya biar naik, besok biar bisa bidadarinya banyak, kelon di surga gini-gini, kelihatan begitu. Dan itu kepentingannya siapa? Masa Allah butuh widodari? Masa agama butuh widodari? Kan ya enggak. Nah, masa Allah ibaratnya agama itu butuh derajatnya naik? Kan ya enggak. Kepentingan siapa itu? Nah itu yang disebut namanya khadun nafsi tadi Pak. Kepentingan pribadi. Nah itu begitu. Harus bisa bedakan. Pokoknya jangan kecil hati. Kalau kok diajak ngaji kulit kan. Atau ngaji TK atau ngaji madrasah dulu. Jangan kecil hati, itu justru yang dipelajari yang seperti itu adalah memang murni kepentingannya Allah, kepentingannya Rasul, kepentingannya agama, supaya kita tuh hidup tuh terarah sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan agama ini sesuai dengan aturannya. Sudah paham tuh ya? Besok jangan kecil hati lagi. Kalau ngaji batur jangan kecil hati ya Mbak. Kalau dinya, ngaji apa? Saya lomba tauhid, tasawuf katanya. Nah itu. Nah itu ya benar, tapi itu sesudah syariat, Mbak. Itu sesudah hukum, sesudah fikih. Ya, ikhlas itu ya begitu, Mbak. Ikhlas itu bisa terjadi, bisa diterima kalau hukum-hukumnya dikerjakan secara benar. Enggak kok begini Allah, yang penting saya sholat. Nah itu, yang penting saya ikhlas. Lah syaratnya ikhlas itu diterima, hukum-hukum itu dipelajari dulu, caranya itu dipelajari dulu itu baru masuk ke ranah namanya ikhlas. Itu loh. Ulama alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Coba kan nanti kalau di Ihya Ulumuddin tuh. Ya kan begitu. La tanalul ikhlasu illa bitanawulil hukmi. Jadi tidak akan ibaratnya orang itu mendapatkan yang namanya ikhlas kecuali dia sudah mengerjakan hukum-hukumnya yang secara benar. Nah, itu seperti itu. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ke pokok pembahasan. Hunna libasul lakum. Hunna adapun nisa atau perempuan-perempuan kita, istri-istri kita, itu libasun sebagai pakaian lakum bagi kalian semua. Wa antum dan adapun kalian semua itu pun libasun sebagai pakaian lahunna bagi perempuan-perempuan kalian. Nah ini diingat-ingat sampai mati. Namanya kok kita sudah keluarga, ya kan? Itu yang laki-laki harus bisa nutupi aibnya perempuannya, yang perempuannya ya bisa nutupi aib lakinya. Nah itu, ini ayatnya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jangan sampai kita kok ibaratnya kita sudah ngaji ini kok besok itu masih harus kita rem-rem. Ya, berusaha latihan rem-rem. Pokok jangan sampai apapun kekurangan orang rumah kita diceritakan sama orang. Sama baik sebaliknya. Umpama kok sebagai perempuan, umpama ada yang nengok YouTube ini, umpama kok masuk YouTube nanti, perempuan juga begitu, ya kan? Jangan pernah sekali-kali menceritakan kekurangan, aib, atau yang tidak disenangi oleh suaminya. Nah ini ayatnya sebagai pakaian, sebagai penutup, sebagai pelindung. Nah itu seperti itu. Qalan mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin.
Jangan kok terus istrinya terus dibanding-bandingkan dengan ya kita istri yang seperti itu tuh sudah memang jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu istri ngomel, itu kita ke surganya tuh atau kita dapat amal tanpa jerih payah. Mas Fikri mau istrinya ngomel. Lu modalnya cuma sabar. Enggak perlu ngapa-ngapa dapat pahala. Nah itu. Bahkan salah satu jalan ke surga itu Mas Fikri dengan sabar. Nah itu dengan omelan istri dengerin wae, anggap wae itu nikmat dari Allah, ngamal tanpa kerja atau tanpa berbuat, dengerin istri. Ya dulu pernah ada yang nanyakan, "Oh Pak, istri saya ngomel terus sama saya." Alhamdulillah harus bersyukur kata saya. Ngomel. Ya, ngomelnya kok sama kita. Lah coba istri kamu tuh ngomelnya sama tetangga coba. Enggak sama kita. Jadi masalah. Sampai kadang sampai ke polisi pula. Ya udah Pak Lupi. Iya. Istri kita ngomeli tetangga, bukan ngomeli kita. Maka kalau ngomeli kita harus kita tampung. Nah, itu karena kita itu memang tempat beliau untuk ngomel, jangan sampai kok dia tuh ngomel sama tetangga atau sama orang lah. Orang ini sudah pas wong kita libas. Kita itu pakaian dia pakaian kita. Ya kalau kok ngomel sama tetangga ya masalah betul. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Jadi itu pahala yang tanpa amal. Nah, dengerin istri ngamuk-ngamuk ngomel, dengerin, sabarin. Nah itu. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Karena sudah dari zaman Nabi Adam hingga besok yaumul kiamah itu desain perempuan itu ya begitu. Ya Pak Lupi ya, desain perempuan itu begitu. Coba kalau kita dengar cerita-cerita Adam dengan bapak kita Adam dengan ibu kita Hawa, coba bayangin. Kan ya begitu kurang lebihnya. Walaupun jangan kita pernah ibaratnya berpikir kalau Nabi Adam tuh keliru atau salah. Dan di zaman seterusnya. Loh sampai kita tahu sahabat Umar. Lah itu apa yang ditakuti beliau coba? Nggak ada. Loh setan loh dia lewatnya takut minggir. Lah kalau istrinya ngomel ya dia diem dengerin aja coba. Nah, pernah ada suatu saat Abu Dar Al-Ghifari, kalau tidak keliru pokoknya sahabat lah. Kalau tidak keliru itu Abu Dar Al-Ghifari. Dia itu mau istilahnya curhat tentang istrinya. Saya ini orang kaya gini kok istri saya begini ibaratnya kan. Lah sampai di depan pintu sahabat Umar. Sahabat Umar itu istrinya kalau tidak keliru tuh namanya Atikoh ya Atikoh mir ya, istrinya sahabat Umar. Lah itu dia dengerin, wah lebih hebat lagi dari yang di rumah. Loh padahal sahabat Umar tuh kurang apa coba? Lah itu begitu, karena sabarnya itulah mereka itu jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah itu sudah selesai, sudah keluar. Lah dia tuh nengok yang Abu Dar tadi baru nak keluar dari istilahnya pintu gerbang lah. Ditanya, "Oh Abu Dar, ada apa?" Enggak ya sahabat Umar sama wae katanya. sama wae. Itu memang desain Allah tuh begitu ya. Itu jangan kita sesali. Wong tapa perempuan ya kata Mas Gedon tuh apa? Kita tuh sepi sunyi dunia. Wala ma'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi darani amin ya rabbal alamin. Dan ada pepatah-pepatah kita ya kan sudah tahu. Ya kan? Di belakang laki-laki yang hebat ya kan itu pasti ada perempuan yang hebat juga. Karena namanya dakwah atau apapun itu tanpa dukungan istri itu tidak berjalan. Wes percaya lah. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi darani amin ya rabbal alamin. Contoh baginda Rasulullah yang di belakang beliau ya Sayyidah Khadijah kan ya orang hebat ibaratnya. Nah, terus istri-istri baginda Rasulullah ya orang-orang hebat. Walaupun toh istrinya 9. Kalau Mas Gedon mau istrinya 9 kan ya karena nafsu, ben puas gitu katanya kan. Loh kalau baginda Nabi ndak. Ada pernah kita nengok hadis yang dari istri-istri baginda Rasulullah itu nerangkan kok tentang ibaratnya tuh aibnya Rasulullah. Belum pernah. Yang ada di situ adalah tentang hukum supaya sehingga kita tahu hukum tentang Islam ini.
yang bagian-bagian di dalam. Kan tidak mungkin ya orang luar tahu. Nah, tentang mandinya Rasulullah bagaimana, wudhunya bagaimana, tidurnya bagaimana, terus Rasulullah dengan istrinya bagaimana. Kalau dari istri-istrinya, nah itu salah satu bedanya. Moko kalau kok campur tu niru haram. Lah siji kita diutarke terus dalan kok. Kan itu. Kalau dua itu sudah perang. Nah itu. Nah itu 9. Nah itu enggak ada kok istilahnya tuh kok menceritakan tentang masalah kecacatan baginda Nabi yang diceritakan hukum. Makanya hadis-hadis yang dikeluarkan dari Sayyidah Aisyah dan lain-lainnya adalah tentang hukum, tahu macam mana baginda Rasulullah mandi, mergauli istri, sholat malamnya, cara sholat Rasulullah. Nah itu kan yang ceritakan itu adalah istri-istri beliau. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bil ilmi fitarin amin ya rabbal alamin. Ya sini baru 2 perang. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bil ilmi fitarin amin ya rabbal alamin. Lah iya, lah kok wae pusing kok. Qolal mu'alif rahimahullah. Nak bisa sabar itu wae dapat derajat wali kok. Qolal mu'alif rahimahullah. Ya kan itu. Guna ya sudah kembali ke pokok pembahasan, yaitu perempuan-perempuan kita adalah pakaian bagi kita dan kita adalah pakaian bagi perempuan kita. Salah satu pelajaran yang diambil dari ayat ini, kita itu adalah pelindung penutup dari segala hal yang tidak baik untuk istri kita. Jangan sampai kita nyeritakan tentang istri kita kepada orang lain. Nah itu sama baik. Lu istri judes atau istri pemarah, lah itu terkadang ada 2 hukum, ada enaknya. Kalau istri kita judes coba orang lain ibaratnya agak takut nak dekati, nak selingkuh tuh agak takut orang nak nyelingkuh. Coba kalau istri kita dikit-dikit, miss, ya, sangkolaan orang istri kita itu mauan lebih gitu. Ya kan ada manfaatnya Mas Amir ya. Nah itu. Nah, coba kalau istri kita, ayo Mas silakan. Nah, tiga perkiraan orang terkadang model-model orang zaman sekarang kan, wah geleman gitu. Repot. Bener yang judes itu tadi. Wah wedi yo. Nah itu. Nah itu seperti itu ya. Nah, jadi istri kita adalah pakaian untuk istri kita, istri kita pakaian untuk kita. Kinayatun sebagai kinayah atau istilahnya itu makna tersembunyi, mempunyai makna tersembunyi. Anta'ani kohuma dari saling membutuhkannya kita dengan istri kita. Au ihtiyaji kulli minhuma atau saling membutuhkannya salah satu dari istri dan suami ila sohibi kepada lainnya. Jadi istri ya butuh suami ya butuh istri. Ya jangan dikira sekarang katanya janda lebih maju. Lah janda nganggur pirang-pirang. Kalau mu'alif rahimahullah bangoni wae telat ndak dapat. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ani belum bidarni anjar. Kita ya begitu. Wah iya jangan sok-sokan. Dudo lebih keren, belum tentu dudo laku-laku ya oke. Kalau mu'alif termasuk sebelahku iki. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ani belum bidarni amin ya rabbal alamin. Alima mengetahui siapa Allah annakum. Sesungguhnya kalian semua itu kuntum. Ada siapa kalian semua itu tahtanuna pada cupet atau tahununa pada cacat atau cupet atau kekurangan. Angfusakum kepada diri kalian semua atau memerlukan ibarat tahajuna bisa dimana. Angfusakum kepada kalian semua bil jima'i dengan jima bil lailatasyami di malam hari ketika puasa. Waqa'a jatuh apa dalika dan demikian hukum li umarin kepada sahabat kepada sahabat Umar wa wiruhu dan selainnya sahabat Umar. Wa tadaru dan pada alasan atau istilahnya itu mengadukan siapa sahabat Umar dan lain-lainnya.
Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu asalnya ya kan mengadukan kepada Nabi, bagaimana sih Nabi, kami itu udah telat kalau begini gini. Nah, masa siang ya udah boleh, malam ya udah boleh, ya kan itu. Ini macam mana Nabi? Nah itu terus turunlah ayat demikian ini. Fataba, maka memberi tobat siapa Allah alaikum atas kalian semua. Qabla taubatikum, sebelum taubatnya kalian semua. Wa afa, dan memaafkan siapa Allah angkum atas kalian semua. Fal'ana, maka dalam keadaan hukum atau keadaan yang sekarang, ida ahalla, ketika menghalalkan siapa Allah laku bagi kalian semua. Basiru, maka membahagiakanlah kalian semua, hunna, kepada nisa kalian atau perempuan-perempuan kalian, jami'uhunna, kepada seluruhnya perempuan-perempuan kalian. Ngapa di sini kok basiru pakai jamak, jami'u pakai jamak? Karena di Arab atau di negara-negara Islam itu sudah biasa, tidak ada masalah namanya suami itu beristri sesuai dengan syariat 4, 3, 2 itu biasa. Di sini jangan kok era kecukupan mau ganti. Nah, itu seperti itu kalau di sini. Perang pokoknya kalau dua. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana. Masak dhewe ukurannya. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana. Turu dhewe masak dhewe pula. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana belum bidarani amin ya rabbal alamin. Nah, itu. Kesana kena marah, kesini kena marah. Akhirnya tidur di rondan. Kos kampling bahasa kita. Wa betagu, dan mencarilah atau menginginkanlah kalian semua. Atlubu, artinya mencarilah kalian semua. Kepada segala sesuatu kataba, yang sudah menetapkan siapa Allah lakum, kepada kalian semua. Aibahahu, artinya apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataannya minal jima'i, dari jima', au qadruhu, atau kira-kiranya jima', min waladin dari anak. Wa kulu, dan makanlah kalian semua, wasrobu, dan minumlah kalian semua, alaila, di dalam malam hari, kulluhu, ya semuanya malam, kullahu, ya semuanya malam, hatta yatabayyana, sehingga nyata jelas, ayat haru artinya jelas, nyata, lakum, bagi kalian semua, apa al-khaitu, benang, atau celeret, bahasa dulu benang, al-abiyadu, yang putih, minal khaiti, dari benang atau celeret, al aswadi, yang hitam, minal fajri, dari waktu fajar. Nah ini diingat-ingat yang sudah ngaji di sini, kan ada tuh tarhim tuh, la ilaha illallah. Kalau waktu poso-poso lu Pak, kan sering dibaca itu, wasrobu. Nah itu kan tarhim, itu namanya kalau di sini Batur. Tarhim. Nah, itu maksudnya begini. Itu kalau sudah masuk subuh, masuk adzan, itu jangan dibaca lagi. Pak Janis ya. Ini puasa, ya kan? Peh bahasa Arab, ngejos tenang pokoknya. Sudah subuh dibaca. Wakulu, wasrobu, aja rokumullah. Enggak tahu artinya. Sudah subuh puasa, makanlah, minumlah, nanti dikasih pahala sama Allah. Lucu. Baca itu terserah, tapi sebelum, ketika waktu sahur dulu. Nah itu silakan dibaca. Kalau kok sudah imsak, sudah subuh, jangan dibaca lagi. Lu saya tuh sering denger kok. Lu mau adzan. Sudah imsak ya kan, kadang sudah subuh masih dibaca. Sudah jam subuh Pak Rupi. Nah itu masih bisa dibaca. Isrobu wa ajilu faqad qaruba soba, orang sudah wiridan subuh. Ya lucu. Puasa-puasa kok disuruh makanlah, minumlah, sudah dekat waktu subuh. Nah itu artinya begitu. Lu sering niat denger aku. Saya ngomong begini tuh sering denger. Makanya yang ngaji di sini, ya kan, yang pokok yang sudah ngaji ini tahu itu. Pokoknya itu jangan dibaca kalau sudah imsak. Intinya begitu. Ya.
artinya lari ke dapur, Pak. Lah untung kok di sini yang tahu artinya cuma berapa orang lah, ya kan? Itu. Isrobu wa ajilu fakot koruba soba lo sudah imsak sudah naatan kok malah dikon minumlah makanlah sudah dekat waktu subuh itu. Lo kalau udah percaya kalau orangnya nanti masih hidup lah dengerin ajur lah itu besok kok dibaca lah itu apa Pak apa pokoknya itu baca biasa dibaca lah waktu puasa subuh lah kok dibaca tuh itu gurunya siapa? Pak Muin. Buar. Aduh. Wah, repot ya. Nah, ini sudah saya kasih tahu ya. Wes pokoknya kalau tentang bahasa Arab, nah itu hati-hati sekiranya tidak paham, itu ditanyakan dulu ya. Nah itu. Wah, ini lah sudah subuhan, ya kan? Sudah subuhan itu orang sana-sana wiridan. Lah aduh yang baca itu masih isrobu wa ajilu fakot koruba soba. Awas kalau saya besok kok saya dengar Pak Janis yang baca itu. Saya datang ke sana. Ya, diingat-ingat itu ya. Nah, sudah tidak boleh ya. Kalau yang sudah tahu dulu taruhlah, belum saya terangin artinya ya. Sekarang sudah saya terangkan artinya. Iya. Nah itu kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'an binu bidarini amin ya rabbal alamin. Jadi batas makan itu adalah waktu subuh atau fajar. As-sodiki artinya fajar yang sodik. Bayanun sebagai keterangan penjelasan lil khaiti kepada benang atau yang celeret itu loh di subuh itu ada celeret. Al-abyadu yang putih. Wa bayanun dan juga menerangkan al-aswadu yang hitam mahdhufun dibuang minal laili dari lafaz lail sabaha karena menyerupai ma kepada sesuatu yang nampak minal biyadi dari putih-putih. Wama dan juga keterangan yang tadu yang memanjang, wama dan juga mega yang tadu yang memanjang ma'ahu beserta khawit atau apa benang yang nampak seperti benang putih itu minal gobasi dari istilahnya macam fata morgana bi khaita ini dengan dua apa itu namanya dua benang tadi abidun yang putih wa aswadun dan yang hitam fil indadi di dalam panjangnya summa atim musyama ilal lail summa atimmu lalu menyempurnakanlah kalian semua asyama kepada puasa kalian semua minal fajri yang dari fajar sodik tadi dari subuh tadi ilal laili hingga sampai masuk malam artinya sampai masuknya malam di guru bisamsi dengan tenggelamnya matahari wala tubasiru dan jangan bersenang-senang kalian semua guna kepada nisa atau perempuan kalian nisa akum artinya kepada perempuan kalian semua wa antum dan adapun kalian semua itu akifuna sedang iktikaf mukimuna artinya diam biniatil itikafi dengan niat iktikaf fil masajid di dalam masjid lafaz itu muta'alikun berhubungan muta'alikun apa tulisannya itu akifuna li'akifuna kepada lafaz al-akifun naha mencegah siapa Allah liman bagi orang-orang karena yang ada siapa orang tersebut ada itu yang rujuk keluar siapa man bahwa adapun orang tersebut itu mutakifun sedang keadaan iftikaf fayujami'u maka lalu menjima imro'atuhu kepada istrinya wa ya'udu dan kembali siapa orang tersebut ke dalam masjid tilka adapun keterangan hukum-hukum tersebut ayat akami artinya hukum-hukum al-madhkuratu yang diterangkan di depan tadi itu hududullahi apa tuh namanya hukum-hukum Allah atau batas-batasan Allah hadduha artinya yang Allah kasih batasan kepada hukum tersebut li ibadi kepada hamba-hambanya Allah liyakufu supaya
pada diam atau pada iktikaf siapa para hamba-hambanya indah di dalam masjid. Fala taqrabu, maka jangan sampai mendekati siapa kalian semua kepada nisa hukum atau istri kalian semua. Ablago artinya disangatkan kalimat ini min man kepada seseorang la tak taduha yang tidak menghitung-hitung. Ai al-mutabiru artinya yang diibaratkan dengan mafi ayatil ukhra di dalam ayat yang lainnya. Kadzalika demikian hukum yang sudah diterangkan, ai kama seperti keterangan bayana yang sudah menerangkan siapa Allah lakum kepada kalian semua kepada hukum-hukum dukiro yang sudah diterangkan. Itu yubayinu menerangkan siapa Allah ayatihi kepada tanda-tanda kebesarannya Allah linnasi kepada para manusia la'allahum supaya ada siapa para manusia tadi ada itu yattaquna pada bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, takut maharimahu kepada keharuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Shadaqallahu adzim wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini penutupan, besok mulai lagi yaitu malam Senin ketiga setelah lebaran.